Masalah-masalah siswa di sekolah. Terdapat 4 masalah, yaitu yang pertama masalah akademik. Dalam masalah akademik, yang pertama ialah keterlambatan akademik, yang kedua kecepatan belajar kecerdasan atau pengetahuan murid yang berbeda. Yang ketiga yaitu kurangnya motivasi belajar di mana murid merasakan bosan dalam pembelajaran di kelas. Yang keempat, bersikap buruk ketika pembelajaran, seperti menunda-nunda tugas dan malu bertanya kepada guru. Yang kelima yaitu sering tidak masuk sekolah. Masalah yang kedua yaitu masalah sosial pribadi. Masalah-masalah sosial pribadi seperti adanya teman yang tidak disukai, guru yang tidak mempunyai landasan pendidikan. Sehingga untuk berbicara atau sekedar mengingatkan pun bahasanya berbeda dengan guru yang memiliki landasan pendidikan. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu masalah karir, yang termasuk masalah karir seperti murid yang melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi dengan orientasi mendapatkan uang lebih dan murid yang lebih memilih kerja daripada sekolah karena beranggapan bahwa kerja lebih menghasilkan uang atau beranggapan bahwa sekolah mengeluarkan biaya sehingga membebankan orang tua. Yang keempat yaitu masalah keluarga. Yang termasuk masalah keluarga adalah kurangnya komunikasi antar anggota keluarga, pendidikan yang kurang dalam suatu keluarga, sehingga anggota yang satu tidak dapat membantu yang lain karena sama-sama tidak menguasainya. Atau bahkan seorang anak tersebut sudah ingin untuk menempuh pendidikan dengan serius, tetapi ada beberapa orang tua yang tidak mengizinkannya, seperti kurangnya kepedulian antar sesama karena kesibukan masing-masing, kurangnya pemberian motivasi dan pemberian semangat, dan kurangnya menggali kemampuan dalam diri sendiri sehingga menganggap dirinya rendah. Selanjutnya B. Pendekatan-pendekatan umum dalam mengatasi permasalahan anak dengan bimbingan konseling. 1. Pendekatan krisis. Disebut juga pendekatan kuratif yang merupakan upaya bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami krisis atau masalah bimbingan. Ini bertujuan untuk mengatasi krisis atau masalah-masalah yang dialami individu dengan memberikan bantuan sesuai dengan masalah yang dirasakan individu. Pendekatan ini dipengaruhi oleh aliran psikoanalisis yang menekankan pengaruh peristiwa-peristiwa masa lampau sebagai hal yang menentukan bagi berfungsinya kepribadian individu saat ini. 2. Pendekatan remedial merupakan pendekatan bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami kelemahan atau kekurangan. Dalam pendekatan ini, pembimbing memfokuskan tujuannya pada kelemahan-kelemahan individu, kemudian berupaya untuk memperbaikinya. Pendekatan remedial ini banyak dipengaruhi oleh aliran psikologi behavioristik yang menekankan perilaku individu di sini dan saat ini. Untuk memperbaiki perilaku individu diperlukan penataan lingkungan yang mendukung perbaikan perilaku tersebut karena perilaku saat ini dipengaruhi oleh suasana lingkungan pada saat ini pula. Yang ketiga, pendekatan preventif merupakan pendekatan yang diarahkan pada antisipasi masalah-masalah umum individu, mencegah jangan sampai masalah tersebut menimpa individu. Pendekatan preventif tidak didasari oleh teori tertentu yang khusus, hanya saja pendekatan ini mempunyai banyak teknik atau upaya yang dapat digunakan, seperti halnya informasi dan keterampilan untuk mencegah masalah tersebut. Dan yang terakhir, pendekatan perkembangan, menekankan pada pengembangan potensi dan kekuatan yang ada pada individu secara optimal. Setiap individu memiliki potensi dan kekuatan-kekuatan tertentu melalui penerapan berbagai teknik bimbingan potensi. Kemudian kekuatan-kekuatan tersebut dikembangkan. Pendekatan ini dapat dilakukan kepada siapa saja dengan berbagai cara pelaksanaannya, baik secara individual, kelompok, bahkan klasikal melalui layanan pemberian informasi, diskusi, proses kelompok, serta penyaluran minat dan bakat. Saya ada strategi dalam mengatasi permasalahan anak dengan bimbingan dan konseling. 1. Konseling individual. Konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang konseling ataupun siswa.
Konseling bertujuan membuat individu untuk memecahkan masalah-masalah pribadi, baik sosial maupun emosional, yang dialami saat sekarang dan yang akan datang. Konseling juga memberikan bantuan kepada individu untuk mengembangkan kesehatan mental, perubahan sikap, dan tingkah laku. Konseling menjadi strategi utama dalam proses bimbingan dan merupakan teknik standar serta merupakan tugas pokok seorang konselor. Yang kedua ada konsultasi. Konsultasi bukan konseling atau psikoterapi, sebab konsultasi tidak merupakan layanan yang langsung ditujukan kepada siswa, tetapi secara tidak langsung melayani siswa dan melalui bantuan dari orang lain. Konsultasi bertujuan untuk mengembangkan atau menyempurnakan komunikasi antara guru dengan siswa, di mana siswa bisa lebih dekat dengan gurunya itu. Yang ketiga, bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri konselor atau siswa. Isi kegiatan bimbingan kelompok terdiri atas penyampaian informasi yang berkenaan dengan masalah pendidikan, pekerjaan pribadi, dan masalah sosial yang tidak disajikan dalam bentuk pelajaran. Yang keempat ada konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada peserta didik dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Selain bersifat pencegahan, konseling kelompok dapat pula bersifat penyembuhan, serta diarahkan kepada pemberian kemudahan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangannya. Yang kelima yaitu pengajaran remedial. Pengajaran remedial merupakan salah satu tahap kegiatan yang paling utama dalam keseluruhan rangka pola layanan bimbingan belajar, serta merupakan rangkaian kegiatan lanjutan logis dari usaha diagnostik kesulitan belajar mengajar. Hasil pembahasan tentang masalah-masalah siswa di sekolah dan pendekatan-pendekatan umum bimbingan dan konseling dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 masalah yang sering dihadapi siswa di sekolah, serta terdapat beberapa pendekatan umum bimbingan dan konseling yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut secara strategi, serta strategi yang juga dapat dilakukan oleh pembimbing atau konselor. Setiap permasalahan yang terjadi pada siswa memiliki penanganan yang berbeda. Misalnya dalam kurangnya motivasi belajar dapat dilakukan pendekatan perkembangan. Kurangnya pemahaman atau suatu mata pelajaran dikarenakan cara penyampaian guru yang tidak menarik dapat dilakukan pendekatan remedial. Strategi yang dapat dilakukan adalah bimbingan kelompok dan pengajaran remedial. Selanjutnya terdapat daftar pustaka, yaitu dari Suteja, pendekatan bimbingan konseling dalam mengatasi masalah potensi siswa di sekolah. Yang kedua, masalah-masalah siswa di sekolah serta pendekatan umum dalam bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada referensi yang diambil dari Suteja.